tips memilih burung kenari yang sehat. Baik teman-teman sekalian, assalamualaikum semuanya. Kali ini Ambar Kenari ingin berbagi informasi dan pengalaman ya. Ini juga termasuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ingin membeli burung kenari tetapi belum punya ilmunya ya, bagaimana kenari yang sehat, yang baik untuk menjadi piaraan teman-teman sekalian ya. Baik, seperti apa tips-tips dan cara mengecek burung kenari ketika Anda membeli di pasar ataupun di tempat teman kalian. Sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe, juga tekan bunyikan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman sekalian selalu mendapat notifikasi video-video terbaru dari Ambar Kenari. Klik juga like, share, dan silahkan tinggalkan komentar di bawah ya teman-teman. Kali ini bagaimana kita memilih burung kenari, khususnya juga burung-burung yang lain ya. Jadi sebetulnya tips ini bisa untuk burung apapun ya, tetapi perbedaannya adalah ketika kalian membeli burung selain burung kenari, itu biasanya umumnya burung tidak boleh dipegang ya teman-teman. Khusus untuk burung kenari ini, walaupun burung muda, burung yang dewasa, ataupun burung yang dalam segala kondisi seperti apapun, biasanya sebelum membeli itu kita boleh megang dulu gitu, kita bisa ngecek kesehatannya gitu. Jadi perbedaannya hanya itu. Kalau burung selain kenari, teman-teman bisa melihat tanda-tanda kesehatan itu dari luar saja ya, dari jarak dekat, tetapi biasanya tidak boleh dipegang seperti itu. Nah, untuk burung khusus untuk burung kenari ya, juga burung finch lainnya ya, seperti lovebird, juga burung-burung yang pemakan bijian khususnya, itu nanti bisa dipegang. Dan seperti apa caranya nanti insya Allah kita akan tunjukkan ya dalam video ini. Kita akan tunjukkan, ini ada contoh burungnya juga, nanti bagaimana kita ngecek kesehatan mulai dari mata, kesehatan tenggorokan, kemudian bagian dada, kaki, dan semua bagian insya Allah nanti kita akan sampaikan dengan secara detail teman-teman ya. Baik, yang pertama, kalau teman-teman memilih burung biasanya di pasar ya, atau dimanapun lah, di pasar atau di tempat teman kalian gitu ya, itu kalau dari luar sebelum teman-teman megang burungnya itu bisa dilihat dari tanda-tanda ya. Jadi yang pertama bisa dilihat dari gerak-geriknya ya. Burung sehat tentu mempunyai gerakan-gerakan yang lincah, mempunyai gerakan-gerakan yang dia energik seperti itu ya. Dia enggak apa ya, enggak ngelokro gitu ya. Kemudian dari bulu ya, dari bulu ini bisa dilihat burung itu bulunya mengkilat ya. Jadi dia apa istilahnya, dia bersih, kenceng gitu ya, mengkilat, tidak mengembang ya. Kalau bulunya mengembang, mekruk seperti itu, dan biasanya nih lesu burungnya. Nah seperti ini dia ada penyakit ya. Penyakit apa nanti lebih dalam bisa kita jelaskan pada video yang lain ya. Juga bagian kaki teman-teman bisa lihat juga apakah ada jamur, apakah ada benjolan-benjolan yang tidak normal. Ini bisa dilihat dari luar sebelum kita pegang. Kemudian bagian mata juga bisa dilihat sebelum kita pegang pun bisa kita lihat ya. Bagian mata ini, kelopak matanya ini untuk burung yang sehat biasanya dia kenceng ya, bunder gitu ya, kenceng. Dia nggak ada apa ya, nggak ada kalau mata itu ada agak berair seperti itu biasanya ada penyakit snot ya. Kemudian kalau kelopak matanya dia agak kendor-kendor seperti itu biasanya dia ada penyakit dalam ya. Apapun itu dia akan ada penyakit dalam. Oke, kita lihat ya teman-teman, kita coba kita cek langsung ke burungnya, kita pegang, nanti kita cek mulai dari kepala, badan, sampai kaki. Oke, kita lihat ya, ini mulai dari paruh dulu teman-teman ya. Jadi kita lihat paruh. Ini bisa teman-teman bisa usap ya, dari pangkal paruh sampai ke ujung pakai jari seperti ini, diusap nih. Nanti lihat jari teman-teman sekalian, dilihat kalau ada lendir berarti dia serak ya, biasanya serak ya. Kalau dia kering seperti ini, kering, ini relatif sehat ya. Tetapi lendir itu ada juga ada stadiumnya ya. Bisa jadi diusap seperti ini masih kering, tetapi ada lendir yang sedikit masih di dalam ya, di tenggorokan atau di paru-paru. Ini cara ngeceknya lebih jauh lagi seperti ini. Jadi dipegang seperti ini, yang lembut ya, tapi yang kuat, jangan sampai lepas ya. Nah, paruh dan kepala burung ini kita masukkan telinga teman-teman ya. Kita dengarkan ya. Nah, nanti ada beberapa macam suara yang keluar ya. Ada yang
keluar suara apa seperti klutuk-klutuk seperti itu, ada juga suara seperti apa ngik-ngik-ngik. Nah, suara ngik-ngik ini dia biasanya radang tenggorokan. Jadi ada saluran pernafasan itu ada peradangan seperti itu, dia benjol di dalam sehingga menyempit ya, saluran udara itu menyempit sehingga mengeluarkan suara ngik-ngik. Yang seperti ini masuk radang pernafasan. Ini agak susah ya, obatnya agak susah ya. Kemudian kalau dia suaranya krek atau kletek-kletek, ini biasanya lendir ya, lendir tapi belum sampai keluar, dia di dalam dia belum sampai keluar. Ini cara ngeceknya. Kalau kita dengarkan nggak ada suara sama sekali ya itu nggak agak lama ya. Jadi kalau nggak ada suara sama sekali maka relatif burung itu sehat, nggak ada gangguan di tenggorokan. Kemudian kita lihat seperti ini ya, kita lihat kelopak mata ya. Kalau kelopak matanya ini bulat ya, bulat kenceng gitu ya, itu tanda dia burung sehat ya. Ini agak anu cuman karena dipegang ya, bukan. Nah ini sebetulnya ini bulat kenceng sehat, tidak ada masalah ya. Juga dari bulu juga mengkilat bulunya. Kemudian untuk ngecek selanjutnya ya teman-teman. Oh ya, untuk mata ini kalau ada apa namanya, matanya agak berair ya, seperti kayak orang nangis gitu ya, ada airnya gitu. Ini biasanya dia penyakit senot stadium awal, masih mudah disembuhkan ya, kalau belum ada benjolan di mata. Kemudian kalau kelopak matanya ini dia kendor, agak kendor, nggak bunder gitu ya, ini dia ada penyakit dalam. Apakah dia kurus atau dia kurang makan atau gimana tuh apa, biasanya dia indikasi itu ada penyakit dalam, harus dicek lebih lanjut. Kemudian kita cek dada selanjutnya ya teman-teman. Kita lihat, kita pegang ya, kita pegang kakinya, kemudian kita tiup bagian dada ya. Nah, seperti ini. Jadi dada itu kalau dia ciri-ciri burung sehat itu dagingnya itu gemuk ya. Jadi bentuknya itu seperti segitiga tapi agak luas gitu ya. Jadi gemuk dan dia tidak terlalu runcing ya. Kalau dadanya terlalu runcing dan apa dagingnya itu tipis seperti itu, ini kurus ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan tertipu ya. Jadi kalau burung itu kurus ya, mungkin penjualnya bilang ini kurang makan atau gimana, ini teman-teman jangan percaya ya. Jadi kurus itu bukan karena kurang makan ya. Burung yang kurus dadanya itu sampai nyilet, sampai tipis seperti itu, dia kena namanya megabakteri ya. Megabakteri lebih populer istilahnya itu nyilet atau kurus ya. Ini seberapapun dia makan, nutrisi makanan itu akan diserap atau dimakan oleh megabakteri. Jadi walaupun dia makan bagus, dia tetap semakin kurus. Kalau sudah betul-betul kurus, daging sudah hampir habis, ini akan apa istilahnya, aliran darah itu akan terhimpit sehingga pecah. Ketika pecah keluar darah, pendarahan di dalam, maka dia akan mati. Dan mulai dari indikasi adanya penyakit itu sampai matinya ini biasanya untuk nyilet sangat cepat, mungkin seminggu 2 minggu, ada yang 2 hari 3 hari langsung mati. Sehingga teman-teman kalau menemukan burung yang seperti itu, saran saya jangan dibeli ya. Ini sangat ini apa, nyilet itu penyakit paling tinggi apa, penyebab tertinggi kematian burung, khususnya burung kenari ya. Gimana kalau dadanya ini ternyata tidak hanya daging yang gemuk ya, tapi di tembolok, di apa itu namanya, di tembolok itu ada lemak yang agak banyak. Ini tidak usah khawatir teman-teman. Kalau lemak ini gampang, nanti ngilanginya gampang ya. Jadi dia nggak ada masalah kalau lemak itu. Nanti ada, saya insya Allah buatkan video tersendiri ya untuk bagaimana menghilangkan lemak ya. Lemak di tembolok, juga lemak di perut, ini insya Allah untuk menghilangnya gampang, tapi mungkin di video yang lain ya. Kemudian kita lihat juga bagian terakhir, bagian kaki ya teman-teman. Kita lihat bagian kaki seperti ini. Ini tanpa dipegang pun insya Allah bisa ya. Jadi dari luar, jarak dekat itu insya Allah bisa ya. Jadi kaki yang sehat itu dia bersih ya, bersih, nggak ada jamur-jamur atau harus diperhatikan, nggak ada benjolan-benjolan merah atau kuning seperti itu ya. Kalau ada benjolan-benjolan merah, kuning, ini biasanya dia kesakitan. Atau juga burung itu ketika nangkring di tangkringan, dia salah satu kakinya diangkat seperti itu. Nah ini biasanya dia tanda burung yang tidak sehat, ada satu penyakit dalam di kakinya. Yang seperti ini teman-teman jangan dibeli, karena untuk menyembuhkannya tidak mudah ya. Kemudian gimana kalau kakinya ini
berjamur ya. Jamurnya ini jamur yang biasanya berwarna putih seperti berakar seperti itu banyak. Kalau putih saja, tidak kuning dan tidak merah, ini kita lihat memang agak menjijikkan, tetapi justru penyakit kaki yang seperti ini penyakit yang paling mudah disembuhkan. Ada pakai salep juga bisa, pakai nafas satu produksinya Dr. Edi Budi Santoso juga bisa ya. Oke teman-teman, itu tadi ya sekilas ya tanda-tanda burung sehat, tanda-tanda burung sakit ya, mulai dari paruh, mulai dari kepala, mata, kemudian tembolok, dada, kaki ya, semuanya sudah kita terangkan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya masukan atau saran ya, mungkin penjelasan dari Ambar Kenari kurang jelas, saya sarankan silahkan ketik di kolom komentar ya, supaya untuk video-video mendatang Ambar Kenari bisa lebih bagus lagi, informasinya juga bisa lebih komplit lagi. Oke teman-teman yang belum subscribe, kita persilahkan klik tombol subscribe, bunyikan juga tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru dari Ambar Kenari. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.